Satu hari pasca pemungutan suara, Ketua Umum Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan petinggi tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud menggelar rapat di posko pemenangan TPN di Gedung HN Kebon Siri, Jakarta. Para petinggi Partai Koalisi Pendukung Ganjar Mahfud dan tim pemenangan nasional beserta Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD tadi menggelar rapat tertutup membahas pemungutan suara kemarin. Dari evaluasi di lapangan, TPN Ganjar Mahfud menemukan banyak anomali dalam pemungutan suara kemarin. Oleh sebab itu, TPN Ganjar Mahfud membentuk tim investigasi untuk mengusut dugaan-dugaan kecurangan yang ditemukan di berbagai daerah. Apakah ini terstruktur, sistematif, masif, gitu aja. Ini yang sifatnya laporan. Tapi sekali lagi prinsip kita akan nunggu keputusan dari KPU dan apapun yang diputuskan oleh KPU nanti kita akan ikuti. Kita menghormati semua prosesnya. Pak Ganjar terkait dengan suara Padang Banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo. Itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Iya. Agak anomali ya dengan suara saya ya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan-kawan. Mudah-mudahan nanti ketemu apa faktornya gitu. Sepertinya split tiketnya agak terlalu lebar itu. Ada agenda kemana Pak di sini Pak? Jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Oke, makasih. Undang yang dilanggar, ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai, ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini berbagai temuan-temuan. Baik yang disampaikan melalui para aktivis, para pejuang-pejuang pembela demokrasi terhadap kecenderungan terjadinya rekayasa pemilu yang terutama dilakukan secara sistematis dari hulu ke hilir. Kemudian yang ketiga, dilakukan juga kajian-kajian terhadap beberapa pasal-pasal di dalam undang-undang pemilu tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut undang-undang pemilu itu bertentangan. Dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut. Nah, karena itulah kemudian yang keempat dibentuk tim khusus untuk melakukan suatu audit forensik. Dan tim khusus ini nantinya akan terdiri dari pakar hukum, pakar IT, kemudian juga demografi, dan setelah itu mereka-mereka yang memang punya pengalaman di dalam mengungkapkan bukti-bukti material agar apa yang menjadi ketentuan pelanggaran secara terstruktur, artinya melibatkan suatu kekuasaan masif itu dengan suatu